mengusulkan untuk membuat koridor gajah yang sekarang sudah berdiri bersama dengan WWF. Ya, kami kerja erat. Sekali lagi tentang kecintaan beliau terhadap hutan dan satwa kita itu sangat luar biasa. Dan kemarin saya kembali diperintahkan untuk lebih berani lagi untuk menertibkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH yang nakal, yang mengganggu masyarakat dan juga mengganggu lingkungan hidup dan hutan kita. Jadi secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik atas petunjuk Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan di yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar. Detailnya ya, saya akan menuliskan SK pencabutan ini dan nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Jadi dalam waktu 1 tahun ini saja, Pak Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan kami di Kementerian Kehutanan untuk menertibkan PBPH nakal seluas 1,5 juta hektar. Teman-teman masih ingat pada tanggal 3 Februari yang lalu, ya, saya sudah mencabut 18 PBPH seluas setengah juta hektar. Ditambah hari ini 1 juta hektar, maka sudah ada penertiban sekitar 1,5 juta hektar hutan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira tadi Satgas PKH sudah melaporkan kepada publik hadir Bareskrim. Kami juga sudah bergerak seperti yang saya janjikan kepada masyarakat ketika rapat dengar pendapat di Komisi 4 DPR RI. Per hari ini kami sudah menertibkan 11 subjek hukum yang nanti sekali lagi akan kita sinergikan proses penegakan hukumnya bersama dengan Satgas PKH. Khusus untuk PT Toba Pap Lestari, PT TPL yang banyak diberitakan, Pak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap TPL ini. Dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, nanti Pak Wamen terutama yang akan saya tugaskan untuk menseriusi proses audit dan evaluasi PT Toba Pap Lestari ini. Ya. Nanti insya Allah sekali lagi apabila ada hasilnya akan saya umumkan kembali kepada publik apakah kita cabut atau kita lakukan rasionalisasi terhadap HTI yang mereka kuasai, PBPH yang mereka kuasai beberapa tahun belakangan ini. Yang ketiga, terkait dengan perbaikan struktural, ya, saya kira ini penting sekali. Pak Presiden juga kemudian memberikan persetujuan, arahan kepada kami untuk membuat tata kelola perhutanan yang lebih baik. Forest governance-nya harus diperbaiki. Satu yang menjadi masalah utama kehutanan sehingga sekarang memiliki dampak yang sangat buruk di 3 provinsi yang terdampak banjir misalkan. Kalau kita mau jujur, rentang kendali antara kementerian dengan UPT yang ada di bawah itu sangat jauh sekali. Oleh karena itu, kami kemarin menyarankan dan Pak Presiden langsung setuju, kami akan membuat Kakanwil kehutanan di setiap provinsi. Dengan ada Kakanwil ini, ya, kemudian nanti ada kabit-kabit yang kemudian merefleksikan tugas-tugas dirjen, ya, yang kemudian nanti akan dieksekusi di UPT terkait di tempat masing-masing. Saya mantan Wamen ATR BPN, ya.
Saya dulu punya kakanwil, punya kakantah. Jadi jejaring kita, kaki kita, tangan kita itu bisa langsung kena di tapak. Nah, insya Allah dengan perubahan ini, ya, nomenklatur ini, tentu kami akan bicara dengan Menpan RB, dan secara spesifik kami diminta untuk mendiskusikan secara detail dengan Pak Mensesnek. Ya. Insya Allah akan kita lakukan. Termasuk Pak Presiden memerintahkan agar melipat gandakan jumlah polisi kehutanan kita. Saya sudah laporkan kemarin di rapat RDP untuk Aceh yang luas hutannya 3,5 juta hektar. Kami hanya punya polisi hutan sebanyak 32 orang. Ya. Ini sama sekali tidak masuk akal dan Pak Presiden langsung memerintahkan pada saya untuk melipat gandakan jumlah polisi hutan kita sehingga ilegal dari kami. Dan sekali lagi saya tambah percaya diri bersama rekan-rekan kehutanan karena kami mendapat dukungan moral yang kuat, mendapat dukungan politik yang kuat dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti